Yes, oke. Baik, sudah saya rekam ya. Jadi nanti ini kalau sudah selesai bisa untuk belajar di rumah ya. Materinya sudah saya sampaikan di Google Classroom. Oke, baik. eh ini outline saya. Jadi di dalam manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management dalam pemasaran jasa itu ada konsepnya CRM, ada strateginya, dan ada profitnya. Ya, apa itu CRM sebetulnya? Konsep CRM itu lebih pada bagaimana suatu perusahaan membangun relationship dengan pelanggan dalam industri jasa untuk jangka waktu yang panjang. Ya, jadi bagaimana membangun hubungan. Kalau di kampus biasanya cara membangun hubungan dengan para mahasiswa dengan apa, Dek? Yang Anda ketahui. Kalau di lingkup, misalnya kalian dulu lulusan SMA mana? Eka ada nggak komunitas yang masih menjalin hubungan dengan teman-teman SMA? Ada nggak? Kita contohkan yang mudah aja. Kalau di sekolah apa, Dek? Ikatan. Piye kuwaregen to kok meneng ae. Aku nek kuliah sidik banget sih malah ngantuk enek. Kayak meneng ya butere piye yo. Ayo bareng-bareng ben gak ngantuk ya. Kalau di sekolah biasanya ada apa? Ikatan alumni. Ini salah satu cara untuk membangun hubungan sekolah dengan siswanya. Karena kan kadang kalau kita apply atau daftar sekolah kan nanti tolong ruangannya ditutup ya, Nas. Kan itu tuh ada database, misalnya Rizkia. Rizkia anak nomor berapa? Oh, anak nomor satu. Adiknya berapa? Dua. Kelahiran tahun berapa gitu. Nah, itu biasanya nanti akan dipakai oleh perusahaan sebagai database dan dia akan mencari kalau Rizkia sudah lulus, oh iki adik Rizkia kita wis lulus SMP. Jadi nanti dihubungi, itu gunanya. Jadi ada hubungan yang berkelanjutan ya. Kalau di kampus biasanya ada apa? Ikatan alumni. Kalau di mm, program S1 namanya ilusi. Nek didawake opo budere lali ilusi itu apa? Ikatan alumni S1. Ketoke lo ya. Tapi kalau di S2 namanya Alaska. Alumni Asia Pasca gitu. Itu juga salah satu bentuk CRM. Kalau di hotel apa, Dek? Kalau di hotel apa, Riz? Untuk kegiatan CRM-nya supaya membangun intensitas komunikasi dengan konsumen. Apa biasanya? Kegiatannya apa? Kalau kita ada ini sih Bu, ada database-nya sih Bu. Nah, Nggak ada, bagaimana? tapi Nah, kalau untuk CRM itu biasanya kita kan nyimpan data mulai dari tempat tinggal, tanggal lahir, sama nomor hmm, telepon. hmm. Terus misal repeater, itu kami biasanya kalau semisal ada tamu yang ulang tahun kita ucapkan gitu sih Bu. Oh, gitu. Jadi Pak, iya, lebih pada lebih pada lebih ke personal sih Bu. lebih pada memberikan apresiasi ya. Iya, benar. Ya,
sebagai bentuk attention atau perhatian dalam bentuk ucapan-ucapan gitu ya. Bener, Bu. Oke. Terus saya tanya ke Noval, Noval pernah tahu nggak CRM yang dilakukan di perusahaanmu apa, Dek? Oh, kok suaranya ramet tuh ya, Dek, yo? Duh, kenapa nih? Belum keluar ya? Jangan-jangan Bu Tereto apa yang lain juga nggak dengar? Belum denger, Enggak, Bu. novel belum dengar. Oh iya, iya. Kenapa nih Noval ada masalah? Ya wis, sambil mempersiapkan jawaban, aku ke Arya dulu. Ayo ya, pernah nggak dengar kegiatan CRM yang dilakukan di perusahaanmu ya? Biasanya apa? Jadi lebih pada bagaimana perusahaan membangun komunikasi dengan para pelanggannya. Nah, kalau di perusahaan Arya apa? Ayah, Arya kerja di mana sih ya? Halo, iya Bu, Ya, kerja di mana? di CV Rumah Sakit Karya, Apa tuh bergerak di bidang apa ya? supplier buah dan sayur segar. Oh, wih, apalagi itu produk yang tidak tahan biasanya cepet kan itu perputarannya. Nah, Iya Bu, biasanya bagaimana perusahaan membangun hubungan dengan para pelanggannya? Dengan apa caranya, Arya? Itu ke hotel-hotel kan ya, ya. iya. Nah, yuk, nah ini malah ketemu tuh. Ketemu sama si siapa tadi? Sama si Rizkia. Rizkia, kamu sayurnya yang nyuplai dari perusahaannya Arya apa enggak? Sampai ke hotelnya. Belum, Bu. Nah, itu ya itu belum loh. Sayurmu belum masuk ke sana, bisa masuk ke sana itu. Coba ya, pernah dengar nggak bagaimana perusahaannya Arya membangun hubungan dengan para pelanggannya? Ben, ben tumbas terus di tempatmu. Tidak beli di tempatnya Diki, tidak beli di tempatnya Randy gitu. Apa yang dilakukan oleh perusahaan? Kita sudah memiliki portofolio yang bagus Bu dari Mm-mm, beberapa hotel. Jadi ada contoh kayak di Garuda Food, mm-mm, itu kan memang apa itu quality controlnya tinggi. ya, Jadi memiliki standar yang terbaik. Jadi apabila kita memiliki portofolio kerjasama dengan PT Garuda Food, mm-mm, itu sudah menjadi nilai plus dalam perusahaan. Jadi untuk portofolio tersebut bisa memudahkan kita untuk bekerja sama dengan hotel-hotel lain. ya, oke. Yang kamu gunakan adalah kekuatan portofolio dari perusahaanmu ya, Iya. ya kan? Karena kalau portofolio di perusahaanmu jelek, nggak mungkin bisa masuk ke Garuda Food. Bagaimana caranya supaya hubungan dengan Garuda Food tetap terjalin? Apakah hanya dengan portofolio tok atau dengan adanya komunikasi atau activity supaya Garuda Food tidak lari ke yang lain? Pernah dengar nggak apa yang usaha yang sudah dilakukan? Kalau itu masih belum sih, Bu. Oh, belum tahu ya. Sejauh ini Iya, yang digunakan adalah portofolio dari perusahaanmu untuk membangun kerjasama dengan pihak lain ya. Oke, iya. aku mau ke Diki karena kalian sudah bekerja jadi Bu Tere penasaran. Diki, ayo Diki. Diki kerja di mana, Dik? Sama Bu di hotel. Oh, di hotel. Hotel mana? Di UMM, di dalam kampus UMM. Oh, Podo karo Fitri ya? S- Fit- Fitri Sorry, siapa, sorry. Bu? Sorry. Kok Fitri sih? Rizky ya. Iya, sama Bu. Oh, satu kantor. Rizky ya, marketing. Kamu apa, Ya, Dik? kalau kalau saya di Maidormi, Bu. Jadi Ah, beda hotel, tapi sama satu satu manajer. satu manajemen. Oh, Iya. gitu. Cynthia di BPR ya? Nah, ayo Sin. Nah, ini kebetulan Cynthia BPR. Ini penting banget CRM di BPR. Iya. Mm-mm. Biasanya kalau di kantor saya itu hubungannya untuk
nasabah yang mungkin sudah agak lama itu Mm-mm. lewat baik telepon atau WhatsApp untuk penawaran. Tapi Oh, kalau untuk nasabah yang hanya ke kantor untuk menabung, kita bisa kasih layanan kayak gitu, Bu. Untuk oh, jadi selama ini untuk membangun hubungan hanya merimain untuk program-program baru gitu ya. iya, Kalau biasanya. selain program apa supaya mereka nggak lari ke BPR lain? Kalau programnya, kalau di kantor saya itu biasanya ya kalau ada tabungan berjangka, terus ada apa kayak eh, parselnya, dapat parcel kayak gitu itu Bu, Ya, nggak tinggi. anif- jadi anniversary, hari Ya, raya gitu ya. Jadi bentuknya dalam bentuk bingkisan ya. Ya, ya, oke. Baik, itu beberapa activity di perusahaan jasa. Nah, strategi CRM dalam jasa itu teknik-tekniknya itu lebih bagaimana mempertahankan pelanggan, meningkatkan loyalitas, misalnya melalui program loyalitas. Nah, tadi tempatnya di BPR tuh tidak hanya nyampein program-program, tapi bagaimana untuk meningkatkan loyalitas? Oh, ini ada program KPR misalnya gitu. Dulu KPR cuma dijalankan di BTN, tapi sekarang BPR bisa bahkan bunganya bersaing dengan bank konvensional misalnya gitu. Oh, ya wis lah, karena hubungannya sudah dekat, mungkin dia ambil di situ. Nah, kalau di CRM tuh lebih bagaimana melakukan pelayanan secara personal, ya. Jadi bagaimana mengena hatinya ya, supaya tetap berhubungan dengan atau bertransaksi dengan perusahaan jasa tersebut. Sehingga apa? Perlu adanya teknologi untuk mengetahui kebutuhan pelanggan. Nah, di sini ada kata teknologi, Tode. Berarti bagaimana dihubungkan dengan teknologi? Jadi, kalau di sini ada kata teknologi, dulu perusahaan itu untuk mengetahui karakter pelanggan, mereka harus menghubungi satu-satu secara rutin, yang kemudian direkap, masuk ke database. Kalau sekarang ada teknologi lebih mudah. Coba contohnya apa? Kenapa dikatakan bahwa teknologi adalah salah satu strategi CRM dalam perusahaan jasa? Yang dimaksud di sini apa? Kok ada kata teknologi? Apa, Dek? Apa kira-kira? Kalau dulu kita, misalnya nih, Bu Tere mau tahu tentang novel, Bu Tere harus tanya-tanya dulu, novel suruh mengisi form. Kalau sekarang nggak usah. Kalau novel follow Bu Tere dan Bu Tere follow novel, Bu Tere bisa tahu apa sebetulnya kebutuhan dan keinginan novel pada saat Bu Tere sebagai pemilik perusahaan membuat konten di sosial media atau ada informasi apa di website. Nah, di situ para pelanggan memberikan feedback, evaluasi. Dari situ kita bisa tahu, ya. Kita bisa tahu kebutuhan dan keinginan pelanggan yang sekarang bisa dengan mudah kita akan melakukan rekap dengan apa? Search engine optimization. Itu, ya. Dengan adanya teknologi ini akan mempermudah melakukan strategi CRM dalam jasa yang kita bisa mendata aktivitas para pelanggan atau calon-calon pelanggan dari apa? Dari komen-komennya mereka, ya. Kemudian apa? Responnya mereka gitu. Atau kalau ada sesuatu yang agak pelik sedikit, kita bisa direct ya, nge-DM dia gitu. Ya, karena kan tadi disampaikan bahwa bagaimana cara mempertahankan pelanggan dengan membangun hubungan dan memberikan pelayanan secara personal gitu. Tadi kalau di BPR ya sudah, perhatian kami masih baru pada memberikan bingkisan sebagai bentuk perhatian atau ucapan gitu. Itu salah satu kegiatan komunikasi yang ingin dibangun oleh perusahaan supaya nggak lepas gitu. Ya, misalnya, wah
Aku ki langganane Randy wis 5 tahun loh. Memang regone murah. Tapi seprono seprene iki nek ono lebaran, nek ono ulang tahun, ra tau perusahaane Randy ki kirim parcel opo ucapan. Ning nggone Diki itu loh, produk jasanya nek nginep ning kono encen larang, tapi perusahaane Diki ki rajin nek aku ulang tahun ya dikirimi ucapan, raketang bunga mawar saunting karo Silver Queen ya wis itu bagian dari ucapan jadi senang. Nah ini ya, kalau jasa tuh itu Dek, bagaimana kita menyentuh perasaan dan hatinya sehingga membangun momen dia akan terus apa ya, membangun image bahwa partnerku ini adalah perusahaan yang baik gitu. Meskipun komunikasinya tidak dilakukan secara lisan dalam bentuk aktivitas gitu. Ya. Kemudian profit CRM itu bisa meningkatkan retensi pelanggan. Ya, mulai dari pengumpulan data, melakukan analisis, serta meningkatkan efisiensi dari pelayanan. Ya, ini CRM. Selanjutnya, nah, service quality di dalam CRM, teman-teman, itu service quality di dalam CRM, kalau dari dimensi kualitas layanan, itu ada yang namanya model circle yang terdiri dari 5. Tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Bentar. Kalau Bu Tere bilang tangible di perusahaan jasa, ya, tangible itu ada kualitas fasilitas fisik, peralatan, dan penampilan karyawan. Kalau misalnya di rumah sakit, yang dimaksud indikator kualitas layanan dalam bentuk fisik, itu apa yang Anda lihat, teman-teman? Wah, aku mlebu Saiful Anwar, ya Allah. Mambune misalnya lo ya. Tapi aku masuk di Panti Nirmala. Waduh, wis mlebu lagi tekan pintu wis seger. Nah, berarti apa? Yang dilihat apanya, Dek? Kualitas fisik, fasilitas fisik. Berarti apa? Kalau di perusahaan jasa itu tangible itu yang dilihat kalau indikatornya bukti fisik misalnya oh ruangannya nyaman ya, bersih, terus peralatannya memiliki teknologi up to date, kemudian karyawannya semua pakai uniform, rambutnya dicepol semua, nggak ada yang diurai misalnya. Itu bentuk fisik namanya di perusahaan jasa. Ya, kalau misalnya Anda melakukan penelitian analisis pengaruh kualitas produk, kualitas layanan dan harga terhadap keputusan untuk berkunjung di rumah sakit Muhammadiyah misalnya gitu. Nah, berarti tangible secara fisik yang dilihat apanya? Oh, itu dokternya semua meskipun pakai baju sipil dilengkapi jas putih gitu. Pasti stetoskopnya juga sudah modern gitu ya, stetoskop yang digital, nggak yang manual dimasukkan di kuping misalnya gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk tangible fisik. Nah, kalau keandalan ini apa? Kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat dan konsisten. Kira-kira apa yang dimaksud keandalan di dalam rumah sakit, Dek? Menurutmu? Randy mau coba jawab? Iki Kristina ono wonge ora? Nggak ada ya? Tadi bilangnya masih di jalan, Bu. Oh, oke. Yuk, Randy, menurutmu ya,
Yang dimaksud reliability atau keandalan di rumah sakit itu apa, Ren? Nggak ada yang salah, nyoba jawab, Ren. Wah, kualitas layanannya neng Asia ya apik banget loh. Andal pokoknya. Nah, yang dimaksud andal ini apa ya, Ren, menurutmu, Ren? Memberi layanan yang baik, Bu. Ya, yang baik. Oke, yang baik. Wah, andal temenan neng Asia ki keandalannya terbukti. FOBAA itu terbukti wis nggak butuh waktu lama. Nah, iki apa? Bayar yuk cepet rasa transfer. Berarti apa? Keandalan berarti dihubungkan dengan sistem pelayanan yang akurat dan konsisten. Kue bayar kuliah rasa transfer melayu neng BNI, melayu neng Mandiri, tapi cukup dengan apa? Mobile banking. Mobile Iya. banking, QRIS, Iya. itu ya. Itu Iya, Bu. bagian bahwa dia sudah melakukan atau update dengan teknologi informasi terbaru. Ya, jadi bayar rasa transfer ke mobile banking wis oke. Nah, itu andal ya. Kalau di restoran kira-kira apa yang dimaksud keandalan, Dek? Pesan makanan itu loh. Kalau di McD kan nggak usah ketemu ininya toh, nggak perlu ketemu waitressnya kan di situ sudah ada TV monitor yang Anda pesan di situ tit tit nit nit. Nah, ngerti-ngerti nanti waitressnya sudah langsung antar ya. Jadi nek nggak bawa uang cash sudah oke. Jadi pesan di situ bisa ya. Bahkan kamu dari rumah pun bisa. Ya kan kadang ada tuh rumah makan yang besar sih ya. Ada satu rumah makan yang konvensional banget, dia tidak memberikan fasilitas online. Aku lali. Hmm, rumah makan itu bilang, enggak, saya enggak pakai online. Kalau mau makan ya langsung ke sini. Di Malang kok. Waduh, enggak ada online ya? Enggak ada, Tante. Langsung ke sini aja. Oh, jadi dia konvensional banget. Nah, kalau dia bertahan dengan seperti itu akan tergerus dengan perusahaan-perusahaan jasa yang sudah berteknologi tinggi. Nah, saiki dodol gorengannya lo nganggo barcode QRIS. Ya kan? Sego goreng. Waduh, duitku carry sing 10.000 Mas. Ora apa-apa Mbak ngagem QRIS wae. Nah, itu. Ya. Dodol gorengan loh saiki ngagem QRIS, Dek. Dudu ngagem CDM, mesin gesek enggak, tapi QRIS gitu. Bakul rujak cedak nggon aku ya nganggo QRIS. Padahal sing nangani simbah-simbah. Weh, Mbah, pinter ya saiki. Ya aku diajari putune, Bu. No. Nah itu juga apa ya sedikit membantu ya. Pada saat kita kehabisan uang receh, kita sudah punya cadangan. Jadi semakin lama orang dompetnya semakin tipis, ya. Jangan salah, dompet yang tipis itu bukan berarti nggak punya uang, tapi saldonya tebal gitu. Nah, ora rasa nggak dompet itu rapopo saiki sing penting handphone sini aplikasi saldone be ya. Yang dibutuhkan sekarang ojo ngasih handphonemu ya kayak patang jam wis mati kudu di charge. Ya, sekarang cari handphone yang bisa 24 jam ngecharge gitu ya. Jadi nek arep ngopo-ngopoi gampang. Tuh. Nah, itu ya. Keandalan berarti eh, menghubungkan dengan teknologi yang dipakai. Terus ada responsiveness, tanggapan. Nah ini kemampuan untuk membantu pelanggan dalam merespon permintaan dengan cepat. Nah ini misalnya nih kalau di bank. Di bank itu melayani nasabah untuk buka tabungan, melayani nasabah untuk KPR, itu ada SOP-nya loh. Durasinya berapa menit? Oh nek nangani buka rekening paling lama itu 10 menit. Nek nganti seko 10 menit itu dihitung sama supervisor. Eka, kamu lebih dari 10 menit loh dicentang. Itu bagian dari value-mu gitu. Jadi di bank itu ada SOP-nya juga. Nah, kalau di kampus apa yang kamu lihat? Kemampuan untuk membantu pelanggan dalam merespon permintaan dengan cepat-cepat lah ambigu sih. Nah, kalau di kampus
yang dimaksud kamu cepat itu apa? Menurutmu, Chris? Kristina kita mau teko. Menurutmu apa, Chris? Nek membantu pelanggan dengan cepat. Apa Adit? Adit belum ngobrol. Apa Adit kira-kira yang dimaksud dengan responsiveness? Mungkin dari itunya Bu, apa itu kayak pembalasan chatnya itu loh Bu. Oh ya, benar ya. Jadi kalau di Nah, chatbox jadi itu, supaya nyaman. iya, jangan sampai lebih dari 1 kali 24 jam. Kalian kalau WA BAA dijawabnya lebih dari 1 kali 24 jam enggak? Enggak Bu. Berarti Cepat. kan, Ya, sesekali pernah, Bu. oh ya mungkin kui baterai nentek novel ya, ojo suudon. Karena handphonenya mungkin minta adik. Kok tak sampaikan, ini ono sing WA, BAA. Kok suwi ngopo? Iya Bu, baterainya habis. No. Wawi, kamu mesti bilang, handphonenya ganti sing iso murup 1 kali 24 jam gitu. Ya. Jadi di perusahaan jasa manapun, responsiveness itu harus cepat ya, apalagi rumah sakit. Nek ono pasien ya mlebu UGD ndadak ditekoni didata, aduh selak kejet-kejet ya mati. Ya, ya kudu ditangani sik, engko perkara datanya bisa yang mendampingi ini siapa ya saudaranya lagi digiring. Isi data dulu ya ngono. Ndak tak tekoni, punya BPJS enggak? Aduh kesuwen ya. Selak mati seakan ya. Jadi kan pasti kalau di UGD itu yang mendampingi siapa silahkan yang mendampingi di sana ini saya tangani gitu. Coba sih kena neng UGD kan pasti gitu ya. Ora mbok takung lagi wis ora iso ambekan mbok tangani wah ya putus sisan. Oh iya yang rumahnya Mbatu siapa ya? Kita kemarin sedang bersedih ya teman-teman. Sing wong Mbak Batu. Christine, Bu. Oh Christine Batu, oh, Chris. Ya ampun, untung Christine pas lewat ora jam. Biasanya kan Christine nek mulai jam-jamnya mono ya, Chris ya. Waktu itu sudah di rumah, Bu. Oh puji Tuhan. Saya pulang dari kampus, Chris, ambulannya lewat berulang kali lewat di Noyo iku. Ketoke rumah sakit di Batu nggak ngatasi. Full, Bu. UGD-nya full. Lah iyo. Oh, Banyak yang luka-luka. penumpangnya, loh kui ngarepan lah hancur sih bisnya. Penumpang bisnya itu selamat semua. Justru yang nggak selamat itu yang pengguna jalan. Walah, ya ampun. Padahal hari sebelum Bu Tere barusan dari sana, Dek, rombongan S2 ke Jatim Park, pesertanya 122 bis, bayangin ya. Ya ampun, setelah ditelusur. Nah, ini perusahaan jasa transportasi melihat kasus yang kemarin. Dari segi bukti fisik, ya, bisa api. Tetapi ternyata administrasinya nggak lengkap. Satu, kirim mati sejak tahun 2020. Bayangin. Terus nomornya mati sejak tahun 2022. Wis, kena KB itu PO-nya. Ya, wis nggak tahu kui. Penjara seumur hidup kan menghilangkan nyawa berapa? Kemarin yang meninggal berapa, Chris? 4 orang. 14? 4 orang, Bu. Oh, loh ngawur kamu 4 orang luweh loh, Chris ono bayine barang. Itu yang meninggal itu justru yang di kendaraan yang di sepeda motor itu, Bu. Ada yang keseret juga itu. Kalau yang di dalam mobil itu luka-luka parah. Oh iya, soalnya ngarepe Kan hancur ada ya. sampai mobil terbalik itu. Iya. Kowe sok lewat kono ah, Chris. Iya, Bu. Hari ini tadi lewat. Oh yo kowe dungane sing apik hari ini lewat ning selamat ngono. Oke. Saya memang paling takut ya, apalagi kalau di jalan tol ngarepe truk. Aduh, wis wedi aku iki engko ya.
Pokoknya kalau di depan truk atau ngarepe bis, aku harus di depannya. Soalnya takut ya di belakang kok ngunduri. Nek neng ngarep dek nek banter reme blong yo serba salah. Jadi aku nek rambil kiri atau kanan, yang jalur lambat gitu. Ya saiki kemarin nih, bukan kemarin, tadi pagi. Saiki kan polisi tuh sama masyarakat juga takut ya teman-teman karena kasus Kanjuruhan. Jadi polisi tuh nggak tahu juga. Iki saiki neng perapatan pada nggak pakai helm yora disemprit. Nomere Dora dipasang ya ora disemprit ya. Jadi kok tambah ngeri yo iki lalu lintas di Malang. Aku lumayan prihatin loh dengan kondisi-kondisi ini. Nah, itu apa sekarang kan ada ya mobil box itu. Nek ngebut disuruh melaporkan. Nomornya ada di belakang itu. Lah, pilih arep nyatet wong mobil lele melaju banter banget. Ya. Tapi itu CCTV jalan nggak sih ya? Iya. Bu Tiri, Ya, mohon Yang maaf di Bu. batas itu jalan, Bu. yang di batas ya. Apa ya? Suaraku podot Bu, pedot saya ah. Jalan. ini ada PO dadakan dari hotel. Ini mau Ya, belanja. Gimana Bu? enake kuliah Asia yo, ngene iki yo. Buono peonan. Aku yo nek gelem nesu. Yo ora kena Arya, kan ini jam kuliah. Kamu alihkan ke orang lain. Aku nek gelem nesu lo ya. Tapi kan iki aku berbaik hati. Yo wis, kono pergi ya. Karena kamu meninggalkan berapa orang ini? 10 orang. Berarti dendamu apa? Wis ngerti dhewe ya. Wis ya. Ya ora, Dek. Ya kan, Arya kan podoe meninggalkan kelas, menitipkan ke 10 orang tulung yo rek, aku ono orderan. Engko ono profit, aku tak bagi sesuk Senin ngarep beres. Wes ya. Ye, deal. Roti goreng aja Bu. Ya wes deal ya. Roti goreng galundeng ngerti lah nek wong Jawa ngarani. Wong jare supplier dengan portofolio yang tinggi kok roti goreng loh ya, ya munggah titik no loh ya, ya, ya. Kan dia sayur dan buah terbaik lah, stroberi kayak buah naga, ora ya bercanda. Ya wes kono. Tapi kamu Senin depan kita ujian loh, nggak boleh bolos loh ya teman-teman. Nggak boleh bolos wes. Kue PO-nan iki ming PO tok terus balik meneh apa sak terus Ini PO-nya ada 4 PO Bu. Ya Allah. Nah, berarti semakin banyak PO-nya, semakin besar kompensasi yang harus kamu berikan. Sono wae. Ya, oke. Yes, kono pergi. Tapi bener ya, kamu nanti ngikuti videoku ya. Ketinggalan Iya kok. Bu. Ya wes, oke. Berikutnya. Assalamualaikum. Salam. Makasih Bu. Ya. Wes, ojo nyusul loh, Dek. Dek, oh ya. Berikutnya. Ya. Iki yang tanggapan ya, yang responsiveness ini berhubungan dengan kuantitatif, artinya kecepatan merespon. Kecepatan merespon tuh tidak harus, nek di WA cepet balas, nggak cuma itu. Tadi ingat, CRM itu terbantu dengan adanya teknologi dan sosial media. Berarti kecepatan merespon pada saat ada pertanyaan di sosial media, entah itu di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube gitu. Ya, ada standarnya, jangan lebih dari 1 kali 24 jam. Itu. Terus ada assurance. Nah, kira-kira apa? Kalau di kampus jaminan apa yang diberikan untuk mahasiswa? Oh, mahasiswa terjamin keselamatannya, ya. Motor tidak akan pernah hilang karena di depan sudah ada Pak Satpam yang berjaga 1 kali 24 jam. Nah, kalau di perbankan mungkin para nasabah yang mau menabung dan membawa uang dijamin keselamatannya karena kayak para satpam sing neng bank kayak pistol temenan apa pistol angin to, Dek. Aku penasaran tapi arep tekon isin aku. Biasanya airsoft gun, Bu. Airsoft gun ini piye, Ren? Itu yang pakai angin biasanya, Bu.
Pelurunya kayak apa ya, gotri. Tapi kui nek kena loro. Kalau dari dekat bisa tembus kulit, Bu. Oh, ngono. Nek kadoan, meng kaya diuncali kerikil ya. Kayaknya kayak seperti itu. Oh, lagi ngerti ini aku arep tekon jujur isin aku. Ku asline nggo pistol karo nggo pentung barang ya. Iya, Pistol Bu. ora pentung. Pistolnya ono pelurune orang ngono ya. Nah, oh kamu tahu ya. Oh gitu. Ya 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 ya. Kayak gotri yang cilik-cilik itu ya, yang Iya, tembaga itu ya. Ya iya, wis. Bu. Oke. Nah, itu keselamatan kita terjaga. Tidak hanya itu. Yang dimaksud jaminan itu keselamatan para mahasiswa, para nasabah, keselamatan keuangan juga terjaga karena lebih baik menabung di bank daripada disimpan di bawah kasur. Selain itu, dapat bunga juga. Jadi ada jaminan keselamatan secara jiwa, jasmani, dan rohani. Itu asuransi ya, di mana konsumen menemukan kenyamanan, ya, menemukan kenyamanan. Terus kalau di rumah sakit, asuransinya tuh bukan asuransi ya, asuransinya apa? Menemukan para perawat yang benar-benar memiliki background akademisi sebagai perawat. Begitu juga dengan dokter yang memiliki background akademik medis sesuai dengan bidangnya, bukan dokter gadungan gitu. Ya, itu maksudnya. Kemudian ada empati, perhatian pribadi terhadap pelanggan dan kemampuan untuk memahami kebutuhan mereka. Nah, iki contohnya apa, Dek? Contoh sederhana ya, misalnya nih, Dere nginep neng hotel Rizkia. Terus, biasanya kan kalau kita mau check out, petugas hotel kan pasti ngerijiki ya, apa barang-barang yang ketinggalan. Nah, ternyata lipstikku tuh ketinggalan di bawah bantal gitu ya. Nah, itu perusahaan yang baik itu akan memberitahu karena mohon maaf kemarin Bu Tere habis di kamar kami itu setelah kami bersihkan nggak ada apa-apa. Tapi setelah kami lorot spraynya ternyata lipstiknya masuk di dalam sarung bantal Bu. Nanti kami kirimkan ya Bu. Padahal posisi saya mungkin ada di Australia. Loh Rizky ya Bu Tere di Australia tuh nggak apa-apa Bu saya kirimkan. Nah itu ya padahal ongkos kirimnya larang banget. Tapi itu adalah salah satu bentuk perhatian pribadi terhadap pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka. Oh ya Riz, tolong ya Riz, kuwi lipstik paling larang loh. Itu mereknya Christian Dior Riz. Jadi kuwi nek kena banyu tak nggo adus, rong dino ra ilang ning lambeku Riz. Nah, kuwi lipstik opo rong dino ra ilang yo. Tuh. Nah, itu ya. Semakin awet lipstik di bibir itu semakin beracun ya, jangan salah ya teman-teman ya. Lipstik sing apik kuwi lipstik nek nggo maem ilang kuwi malah sing apik, tapi lipstik nek stay apa jenenge istilah apa ya nek lipstik waterproof namanya apa? Nek arek cewek-cewek ngerti dari soalnya kadang lipstik kan kadang ora gitu ya. Itu hati-hati ya, lipstik yang semakin lama di bibir itu ya semakin beracun gitu ya. Itu contoh. Terus empati yang lain apa? Misalnya ada anak kecil masuk rumah sakit tiba-tiba muntah gitu. Lah petugasnya aduh, kok muntah neng kene to Bu, mbok digawa ning kamar mandi Bu piye no. Nah, ini rumah sakit seorang duwe empati ngono kuwi, tapi rumah sakit yang punya empati, udah Bu nggak apa-apa biarin muntah di situ nanti saya bersihkan itu. Ya, itu empati deh. Kemudian misalnya ada pasien yang kira-kira nggak kuat, itu di depan sudah ada standby, Ibu nggak kuat ya, ini duduk di kursi roda Bu. Nah itu empati namanya. Ya, jadi perhatian pribadi terhadap pelanggan dan kemampuan untuk memahami kebutuhan mereka. Itu dulu waktu Asia belum era digitalisasi, itu antrian bayar uang kuliah nganti mengekor loh Dek, nganti ono sing semaput kalau nggak salah tuh. Saiki wes praktis ya. Anda pakai QRIS bisa, pakai virtual account tinggal transfer bisa, tinggal tunjukin buktinya, sudah selesai. Tidak ada antrian lagi. Ya. Kemudian berikutnya
pengukuran kualitas layanan. Nah, itu teknik untuk mengukur persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan dan pentingnya umpan balik pelanggan. Nah, ini biasanya kalau di perusahaan medianya pakai apa, Dek? Mengukur umpan balik para pelanggan. Biasanya apa, Riz? Supaya kamu bisa tahu pelangganku puas atau enggak. Review, Ya, jadi rating, semua tamu sebelum pulang selalu diberikan review ya. iya Bu. Oh, itu. Terus apa lagi selain itu? Oh, Diki. Apa Dik? Gantian Dik. Gantian Dik. Diki tadi bagian apa, Riz? Sama-sama marketing tah? Bukan Bu. Kamu apa, Dik? Bagian apa, Dik? Saya bagian driver, Bu. Drivernya. Bagian driver. Oh, Ya. nah, Dik, driver apa? Driver internal apa driver menjemput tamu? Kayaknya kalau di hotel saya semua sih, Bu. Nah, ono tamu kamu menjemput juga ya? Iya. Nah, itu bagian pelayananmu juga dinilai loh. Apakah reviewnya juga menyangkut bagaimana kondisi driver pada saat menjemput menyenangkan atau memabukkan? Nah, kan ono raris loh. Biasanya kalau review itu semua Bu, mulai dari housekeeping, front office, gitu semuanya menyangkut itu semua. Oh, nah, ono ra penilaian Godiki driver itu masuk di mana? Masuknya di leader, Bu. Jadi penilaian leader gitu. Oh, supervisormu gitu. Iya. Oh, gitu. Loh, supervisormu berarti melihat dirimu, bukan para pelanggannya ya, bukan para tamunya ya, tapi lebih pada leadermu yang menilai. Kan leadermu tidak selalu mendampingi kamu nyetiri. Enggak, Bu. Jadi leader itu kayak apa? Hmm, menyangkut semuanya gitu loh, Bu. Jadi ada bagian sendiri-sendiri. Jadi kayak Hmm. bagian front office itu sendiri, bagian cafe sendiri gitu, Bu. Oh, gitu. Iya. Oh, Noval, kamu mau bicara? Coba tes Noval. Iya, Bu. Ya wes, ayo kasih contohmu CRM yang dilakukan di perusahaanmu apa, Noval? Kalau CRM yang dilakukan di perusahaan saya sih itu ya Bu, ya. Mungkin ya kayak waktu hari raya itu pasti kita ngasih bingkisan parcel gitu ya Bu, tapi itu dibedakan. Jadi kayak ada yang grade kayak outlet itu yang emang A1, terus ada yang kayak misalnya yang kalau emang orderannya itu udah mulai di target, itu Mhm. pasti kita kasih yang spesial gitu. Terus kan kalau kita kan pelanggannya itu apotik dan Mhm. kadang satu pemilik itu bisa punya beberapa cabang gitu ya Bu ya. Heeh. Nah, itu pasti kalau setiap kayak opening outlet itu pasti kayak dari pimpinan cabang kita di Malang itu pasti kayak kunjungan ke sana sama kayak ngasih kiriman apa Nah, eh, rangkaian bunga gitu Bu. Seperti itu sih. ya itu bentuk apresiasinya seperti itu ya. Terus Betul. bagaimana menjalin keberlangsungan supaya kamu tetap menjadi suppliernya? Nah, itu biasanya kan kita dari salesnya, Bu. Tapi di kita itu kayak tadi yang kayak contoh barangnya, itu kayak kualitas barangnya, itu di perusahaan saya, itu bisa dipastikan kondisi barang itu untuk expired date-nya itu lebih dari 5 tahun. Nah, itu. Jadi kita nggak menerima tuh dari pabrik atau distributor lain, itu kayak kita menerima obat, karena kan kita sifatnya B2B ya, Bu ya gitu. B2B. Jadi kondisi barang pasti harus dari segi fisik dan kualitas di dalamnya itu pasti kita jaga banget sih Bu itu untuk Oh, kepuasan konsumen. jadi sebelum keluar ke yang lain, di Iya, tempatmu sudah ada sortir dan evaluasi dulu. betul. Oke. Iya, jadi kita itu ada 3 sortir Bu. Ada sortir yang dari eh, eksternal ke kita, terus di Hmm. kitanya waktu mau mengeluarkan itu juga ada sortir lagi gitu. Takutnya Oh, nanti QC waktu ya? dalam penyimpanan, iya betul. Takutnya dalam penyimpanan di perusahaan kita itu mengalami kayak penyok atau apa atau itu. Jadi pasti kita ada sortiran lagi waktu mau mengeluarkan barang seperti itu. Oke, oke. Ya.
Oke, terima kasih. Ya, kita lanjut ya. Eka siap-siap ya. Tadi Bu Tere belum tanya ya. Ini nek siap-siap tuh bukan berarti terus off kamera. Biasanya nek Arab ditekoni terus langsung off kamera. Jangan gitu ya, kita sharing ya. Jadi nggak ada yang keliru. Nah, berikutnya nih. Perusahaan pemasaran jasa yang berbasis teknologi. Nah, jadi peran teknologi dalam pemasaran jasa itu menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan seperti melalui aplikasi mobile, chatbot, dan sistem informasi pelanggan. Ini ya, Bu Tere mau cerita nih. Ini CRM yang dilakukan oleh rumah sakit itu saya di Malang tuh sudah pernah ke Lavalet, sudah pernah ke RKZ, sudah pernah ke Panti Waluyo, sudah pernah ke Hermina, sudah pernah ke Rumah Sakit Brawijaya, dan yang terakhir Panti Nirmala, sama Puri Nirmala yang di Sulfat itu Puri Nirmala ya? Apa ya Dek? Puri Bunda. Puri Bunda Ibu. Betul. Nah, saya mau cerita dulu ya. Peran teknologi untuk melakukan CRM. Pada saat saya mau berobat, itu kan saya melakukan pendaftaran, bla bla bla, sudah berobat dan selesai. Kemudian setelah selesai berobat di rumah sakit itu, ya, saya cerita di Panti Nirmala dulu. Benar ya, Panti Nirmala ya namanya yang di Kebalen sana. Setelah berobat, kemudian dokter mengschedulkan ibu nanti kontrol seminggu lagi setelah obatnya selesai. Ya, oke. Sebelum ibu pulang, silahkan minta kuota dulu, gitu ya. Jadi untuk kontrol berikutnya, minta kuota, ya, nggak boleh meninggalkan rumah sakit. Soalnya kalau misalnya seminggu lagi datang ya, saya nggak minta kuota. Wah, ya nggak dapat kuota karena satu hari itu kuotanya terbatas, ya. Terus sebelum pulang, saya taruh resep dulu, kemudian saya ke admin, resepnya kan racian jadi ditunggu, saya minta kuota ke admin. Nah, Bu, Ibu dapat kuota minggu depan nomor 17. 1 jam sebelum sudah harus sampai sini ya. Ya, oke. Terus setelah itu dipanggil obat saya selesai. Oke. Sampai rumah ya, mungkin WA itu sebetulnya sudah masuk lama. Cuma kan dari rumah sakit saya maem dulu dan lain sebagainya. Sampai rumah itu sekitar 1,5 jam kemudian. Lebih lah gitu karena rumah dari Panti Waluyo ke Tidar. Pada saat saya duduk jerek di situ sudah ada WA. WA-nya itu adalah WA yang saya diminta untuk mengisi bagaimana penilaian ibu mulai dari pintu masuk, proses pendaftaran, pelayanan tensi, sampai dokter dan pendaftaran. Pendaftaran untuk mencari kuota. Itu di WA, Dek. Ya sudah karena saya menemukan kepuasan ya saya jawab aja sekalian melas kasihan supaya reviewnya bagus gitu ya. Kemudian seminggu kan saya harus kontrol lagi ya Dek. 3 hari itu ada WA yang merimain ya, Ibu jangan lupa tanggal sekian Ibu harus melakukan kontrol pukul sekian dan Ibu mendapatkan nomor urutan. Nah, itu bagi saya luar biasa ya. Apalagi untuk posisi saya yang sok sibuk, sok lalen gitu ya. Wong saya sama teman-teman di sini aja sok lalen, apalagi jam kontrol rumah sakit lalen ya. Kudune kontrol jam 1, saya datangnya jam 6:30 malam. Ya ora ditompo ibu ini tadi pasiennya sudah habis. Opennya jam 1, selesai jam 5 sore lah ibu kok datang jam 7 loh. Mosok sih, nah itu. Nah itu rumah sakit bagus banget tuh. 3 hari sebelum diingatkan, H-1 diingatkan lagi gitu ya. Oke keren banget deh. Jadi saya datang itu on time. Nah ini salah satu bentuk CRM juga yang memudahkan masyarakat untuk menggunakan produk jasa tersebut.
ya. Nah, contoh kalau di bank, CRM apa yang Anda rasakan di bank? Apa? Yang Anda rasakan bahwa itu sangat memudahkan diriku sehingga aku tidak perlu datang ke kantornya. Apa CRM yang menurut Anda rasakan sebagai nasabah bank? Apa? Coba. Apakah Eka? Menurutmu apa Eka? Ya, rapopo. Alon. Dik, kowe ning endi to, Dik? Di rumah to, Dik? Aku tuh kalau melihat suasana rumah kayak gitu tuh ya, di atasnya itu apa, Diki? Gendeng ta? Iya, Bu Gendeng. Nah, itu inget rumahnya Eyang gitu kan kono seger ya, orang ono internet ya. Jadi Iya. anginnya langsung masuk gitu ya, seger ya. Neng di sih? Jombang, Bu. Lagi pulang ini tadi. Oh, neng Jombang. Ya, ya, ya. Di sana ada ponaanku di BCA Jombang. Diki, kamu Jombangnya di kota apa? Di Jombang Kemeringet. Jombang Kemeringet Kampung, ki Bu. artine seko kota isi menempuh jarak lagi ki jenenge Jombang Kemeringet. Di kampung, Bu. Jadi perbatasan sama Malang. Sama Oh, naik motor kamu ya? Iya, naik motor, Bu. 2 jam ya seko Malang ya? Nggak sampai, Bu, kalau dari rumah saya. Oh, cepet hati-hati loh. Kamu lewat Batu toh? Iya, lewat Pujon, Bu. Batu. Oh, dalannya ngene-ngene. Ayo Eka, apa Eka? Apa CRM yang kamu rasakan selama menjadi nasabah? Kamu punya rekening apa? Kok aku nanya-nanya rekening ya. Nasabahnya di bank mana? Salah. Tanyanya salah. Tanyanya salah. Nasabah di bank mana Eka? BRI, Bu. Nah, neng BRI. Terus kamu punya apa? Kalau di BRI, ya duit yang ditabung pasti. Terus setelah nak jadi BRI, duwe ATM, iya buku tabungan. Liane apa? Apakah? Gak ada, Bu, cuma tabungan. Oh no, aplikasi BRI masa kamu nggak punya? Nggak pakai, Bu. Oh, kamu pakai namanya Brimo. Iya, Bu, cuma saya nggak pakai. Nah, Brimo itu kita sebut sebagai bentuk CRM-nya bank karena membantu nasabah untuk mempermudah melakukan transaksi yang mau tidak mau intens berkomunikasi dengan bank tapi lewat aplikasi gitu ya. Itu Brimo. Bahkan sekarang di BCA ada produk aplikasi yang memang sengaja dibuat oleh BCA. Tahu nggak namanya apa? Untuk Gen Z. Karena kan Gen Z yang seperti Bu Teres sampaikan adalah generasi yang pingin sukses dengan cara instan. Itu Gen Z. Nggak mau susah Gen Z. Apa? Saya yo, aku kok sumu asene mati sih. Nah, tuh BCA sekarang punya aplikasi itu juga bagian dari CRM, Dek. Jadi BCA punya Blue BCA. Nah, kalau Mandiri punya apa? Mandiri. Ayo, waduh saya nggak nabung di Mandiri, Bu. Saya nabungnya di BPR. Yo, di tempat Cynthia sudah ada aplikasinya belum, Sin? Belum sih, Bu, kalau di BPR. Oh, belum. Bu Tere, anggota koperasi sudah ada aplikasinya loh. Ya, Tere anggota koperasi CU namanya. Itu sudah punya aplikasi. Jadi nabung iyo lewat aplikasi. Ya kayak kayak misalnya kita mau top up OVO gitu loh, Dek.
Jadi kalau mau top up OVO, ambil dari BCA pakai virtual account gitu. Nah ya, jadi CRM itu tidak melulu aktivitasnya event, seminar, enggak. Tapi salah satu kalau kita hubungkan dengan teknologi ya, aplikasi yang membangun kepercayaan nasabah, pelanggan, supaya tidak beralih ke orang lain ya. Kayak saya nih, generasi-generasi saya. Kok kian mobil banking lah mumet sih dek, salah-salah pencet, duitnya ucul dengan di. Ya, saya pernah itu. Karena sistem pengambilan uang di ATM Mandiri sama BCA lah beda. Ya, kalau di Mandiri itu ada peringatan ambil ATM-nya dulu baru duitnya. Ya kan? Yang nasabah Mandiri punya ATM Mandiri pasti paham. Butere pernah ambil duit, jangan lupa ATM Anda. Ya tak jupuk ATM duitnya ra tak jupuk. Ya balik meneh wis ilang lah. Ya, kudune lah notifikasinya bareng. Jangan lupa uang dan ATM Anda. Lalu kono notifikasi jangan lupa ATM Anda. Ya tak jupuk ATM lah duitnya kan besar. Ya, bareng. Loh, duitnya kok urung tak jupuk lah jeneng numpak mobil kan dadak ngingker-ingker muter balik. Ya wis ilang lah. Nek perkara ATM-e ketinggalan kan tinggal di blok ya. Duitnya ketinggalan yo ilang. Tuh, ya. Beda lagi BCA. Jangan lupa uangnya. Tapi ATM nek kesuwen jupuk tertelan gitu. Nek tertelan malah lebih aman, tidak diambil orang lain ya. Tinggal laporan ganti bayar 25.000 sudah selesai. Itu kalau di BCA. Jadi semua punya aturan main sendiri-sendiri gitu. Ya, oke, kita lanjut. Ya, jadi ingat-ingat CRM tidak melulu tentang aktivitas secara fisik tapi bisa disajikan dalam bentuk teknologi chatbot kayak kamu misalnya, aduh dompetku hilang, harus cepet-cepet diblokir. Nah, kamu sudah bisa di chatbot. Ora kudu ngenteni sesuk, aduh bange sesuk buka jam 8, dadak antri. Enggak kan? Sekarang sudah pakai call center. Itu juga bagian CRM ya teman-teman. Tuh. Kemudian digitalisasi dalam jasa. Biasanya apa? Ini pembahasan tentang bagaimana digitalisasi dapat membantu dalam memberikan layanan lebih cepat dan efisien, serta menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal. Ini ya. Jadi digitali jasa tuh misalnya eh, kalian itu tadi yang Budare contohkan, misalnya ATM EK hilang, cepet-cepet pakai call center, rasa nunggu BRI buka sesuk-isuk gitu ya. Tolong ATM saya kehilangan ATM di mana? Di area Suhat Rembuk Sari. Di mana? Di parkirannya kampus. Ya mbo wes nek hilang ya. Tapi kalau di area kampus rasanya masih aman karena kita memberikan asuransi ya. Botol minum aja, botol minum aja bisa kalau hilang pasti ketemu kok. Oke, lanjut. Dit, Dere tanya nih, tren pemasaran jasa 4.0 menggunakan big data, artificial intelligence, IoT untuk meningkatkan layanan dan interaksi dengan pelanggan.
Kira-kira menurutmu yang biasa diterapkan di perusahaan kalau pakai tren pemasaran jasa 4.0 apa? Kamu sudah pernah menggunakan. Kenapa? Kamu main TikTok nggak, Ditya? Eh, main Bu. Main. Sok belanja ning Ya, TikTok ora? pernah cuman sekali Bu. Shopee belanja ora? Pasti Bu. Nah, pasti. Kamu secara tidak langsung menggunakan itu loh. Coba, kira-kira yang mana Ya, yang disebut dengan artificial intelligence, IoT? Oh iya, iki ya sing dijenengi AI. Menurutmu di mana? mungkin gini Bu. Jadi kan biasanya saya sering mencari apa itu satu barang gitu Bu ya. Nggih. Itu terus kalau buka aplikasi lain muncul yang barang saya inginkan itu pasti keluar di sponsornya itu Bu. Mungkin Oh, kayak gitu. misalnya kamu cari jaket gitu ya. Ya, Terus jaket yang sejenis yang sering kamu scroll, inginkan ya sering bisa keluar dibuka semua gitu bisa muncul terus di entah itu di Facebook atau di Instagram gitu Bu, pasti muncul di berandamu. sponsor-sponsor ini yang ada. Iya. Nah, kalau itu keberhasilan dari SEO, Dek. Karena durasi kamu melihat sesuatu dengan durasi yang lama akan berdampak pada rutinitas informasi yang sama lewat di berandamu. Ada yang pakai artifisial. Misalnya gini nih, Bu Tere contoh ya. Misalnya Bu Tere belanja di TikTok ya. Terus Bu Tere klik, Bu Tere mau tumbas, misalnya mau tumbas tas gitu. Tasnya apa? Saya kan sukanya tas ransel gitu. Tas ransel tapi semi feminim, feminim, bukan yang parasit gitu. Terus di bawahnya TikTok itu ada searching produk yang sama. Klik. Nah, di situ akan muncul titik-titik itu. Nah, itu proses mencari produk sama yang saya inginkan. Basicnya adalah dari produk pertama yang saya klik di itu berarti sudah menggunakan AI. Atau kamu misalnya ini pengen mengubah fotomu menjadi karikatur, itu juga bagian dari AI. Loh sekarang kan Banyak Bu. WhatsAppmu pakai AI itu. Ya, Ada toh? Coba kamu buka WhatsAppmu di bisa itu, chattingan sama ini. di pembaharuan, di searching akan muncul bunderannya itu toh meta kayak meta-meta gitu. Nah, itu bagian dari AI. Misalnya aku harap buka sopo Aditya, jeneng Aditya ya akeh ya. Nah, ning kono mlungker-mlungker. Tanyakan Meta AI atau cari Aditya sopo jal tak tulis yo Adita Zanuar, Aditya Ya, Zanuar Zanuar, Ramadan. Zanuar Ramadan. Ki, apa yang kutemukan? Tanya Meta. Ora ditemukan berarti dirimu kurang famous, Dit. Iya Kowe Bu. ku- kowe kudu gawe masalah sik, Dit. Ben terkenal. Nah, Bahaya Bu kalau buat masalah sekarang. Aditya. Ora no. Maaf, saya tidak menemukan informasi yang cukup tentang Aditya Zanuar Ramadan. Bisa tolong berikan lebih banyak konteks atau detail tentang siapa Aditya Ramadan ini? Apakah dia seorang tokoh publik, penulis, atau orang biasa? Orang biasa. Informasi tambahan akan membantu saya memberikan jawaban yang lebih akurat. Nah, ini loh dek, temenan iki. Nah ini, itu Anda sudah pakai AI. Nah CRM sekarang seperti itu. Jadi rasa ngagem database, karena data itu sudah masuk di aplikasinya perusahaan ya, dan sifatnya terbuka, enggak ada yang lebih privasi. Kan kita sering, kadang kalau mau masuk ke Facebook, nuliskan CV-nya apa dan lain sebagainya. Misalnya Rizkia tuh pernah mempublikasi IG-nya dia misalnya. Nah,
Kalau Rizkia konsisten, nama IG-nya Rizkia Sinta Amalia atau Rizkia Sinta atau Rizkia S Amalia gitu. Butere klik itu pasti akan muncul. Oh Rizkia, saat ini kok kowe ra muncul siji-siji apa mahasiswa Asia kayak apa kok rano ya Dit yo. Kudune metu loh. Muncul Aditya, kenalan salah satu mahasiswa S1 Asia. Bekerja di mana, Dit? di Arema FC Official Store, Bu. Oh, ini ya. Di sini ya. Betek, Bu. Ya, Di MBT. Oh, berarti Bundino Butere lewat no. Di ya, situ Bu. kan Sampai ada Bu. alumni Asia sing cantik banget. Sekarang pindah di Banyak, BCA. Bu, anak dua. Ya, itu, Bu. Siapa? Sekarang di BNI, Bu. Oh, namanya siapa? Devi Kofifa. Satu laginya siapa? Satunya lagi Putri Wulandari itu. Ayu-ayu kan? Iya, Bu. Itu alumni Asia kui. Saiki loh, mahasiswa Asia nggak ada yang Maghrib ya. Kabeh wis padang kinclong kabeh. Seneng aku nek ngajar. Temenan lho dik kowe ra percaya. Masa nek Asia ra ono sing peteng saiki ayu-ayu nek isu Iya, ini nek ada isu. ini gelap. Kalau terang, Bu. Kok Iya, gelap? nek Lah ini isu peteng ibu. kowe tau ra teko ning kampus isu-isu. Teko ning kampus isu. Kan kowe biasanya nek kuliah kan dalu kan malam-malam. Kowe coba main ke kampus, bayar kuliah isu. Mahasiswa Asia sing wedok ayu-ayu. Sing lanang yo kaya Korea-Korea gitu. Ya aku ngene, weh ono perubahan gitu. Mahasiswa Asia wis padang-padang ya Bu. Iya saiki padang-padang. Wong sing sore we mahasiswa karyawan ini saiki ra ono sing magrib kok Bu. Mosok? Iya terus Bu Tere. Ini ya, jadi kalian nih kuliah seret. Ayo foto kabeh. Yo Kristina ini mesti senengane mengumpat. Nah, iki engko tak foto. Ya, iki loh mahasiswaku rek sama teman-temanku. Oh iya ya Bu. Saiki anu yo gak rembes-rembes koyok mbiyen. Saiki lumayan gitu. Iya, karena apa? Perkembangan teknologi yang semakin tinggi, kemudian kalian main TikTok itu sudah ini termasuk ini nih. Ini pakai kamera jahat gitu. Orang aslinya Eka yo cantik, Cynthia yo cantik, Kiki, Noval, Randy, Adit, terus apa lagi? Yang ganteng kok lumayan. Saya lumayan gitu loh resik-resik kurang siji wangi ya kadang kalian tuh kesel mungkin ya seko kantor langsung kuliah ya semprot-semprot sidik no lo ben seger itu loh. Soalnya nek bengi iki aduh wis kan udah letih ya semprot sidik. Jadi kalian kan para aktivis pekerja jangan lupa ya deodorannya selalu tersedia di kantong sing rokok-rokok yo wi permen-permen penyedap mulut. Nah, itu harus karena kan nanti kamu banyak berkomunikasi dengan klien. Loh, Dit, kamu tugasnya apa di kantor, Dit? Kalau aslinya itu ya shopkeeper, Bu. Cuman banyak ngerangkepnya, Bu. Ya, berarti Jadi gajinya kayak rangkep-rangkep, no. ya loyalitas, Bu. Loyalitas tanpa batas, ya. Cepet Ya, mlebu Bu. swarga kowe, Dit. Nah, Amin. oke, lanjut. Nah, oke ya. Strategi pemasaran jasa di era persaingan global. Nah, yang pertama strategi diferensiasi dalam jasa. Ini teknik untuk membedakan layanan di pasar kompetitif seperti personalisasi layanan atau peningkatan nilai tambah. Artinya apa? Personalisasi layanan itu pelayanan yang diberikan kepada konsumen potensial secara personal atau peningkatan nilai tambah. Ini loh Dek contohnya. Misalnya eh, saya wisata di Jatim Park misalnya ya. Kemudian saya mendapatkan pelayanan secara personal. Artinya apa? Oh kolektif, tetap tumbas tiket, tapi nggak pakai antri. Nah itu personalisasi layanan. Atau peningkatan nilai tambah. Peningkatan nilai tambah tuh misalnya gini, oh Bu Tere
eh, datang ke Jatim Park hari Sabtu gitu. Hari Sabtu itu ada atraksi tambahan yang nilai tiketnya harus menambahkan 50.000. Tetapi Ibu bayar 100 saja. Tapi Ibu mendapatkan penambahan produk senilai 50.000. Ibu bisa melihat cosplay di sana. Nah, itu namanya peningkatan nilai tambah. Ya, artinya ada penambahan benefit atau investasi dari produk utama, main produknya. Ya, itu nilai tambah. Kemudian positioning layanan, menentukan tempat layanan di benak pelanggan dibandingkan pesaing. Nah, kalau udah ngomongin positioning, berarti ini sudah mengarah ke apa? Diferensiasi ya teman-teman. Pembeda. Nah, wes ya. Sekarang Bu Tere tanya sedikit nih. Ini sekarang semester berapa? 5 ya? Semester 5. Noval, kamu punya teman di PTS lain atau PTN lain di Malang? Punya Ibu? Pernah nggak kamu ngobrol-ngobrol sama mereka? Pernah. Apa pembeda ya dari proses perkuliahan aja sih? Proses perkuliahan di Asia dengan temenmu di tempat A. Kalau dengan saya sih pasti berbeda ya Bu, karena kan Ya, pasti mereka pasti. yang reguler ya Bu ya. Mm-mm. Ya kalau kita kan yang kita ambil di Asia kan pekerja. Nah, tapi kalau eh ini pembeda yang apanya sih Bu? Yang kayak Jadi pembelajarannya gitu? misalnya Noval punya teman, Hmm, dia kuliah di Universitas A sama-sama hmm. kelas karyawan. Nah, oh sama Bu, kuliahnya ya malam setiap pulang kerja. Tapi adakah yang membuat berbeda di sini dan di sana? Hmm, apa ya Bu ya? Nggak usah jauh-jauh ini loh tadi siapa Arya? Heeh. Oh iya iya ya Bu, ya kayak itu Bu. Kayak Hmm. izinnya itu maksudnya kalau di kelasnya itu lebih fleksibel kalau di kita. Terus kadang ada yang dosen yang kayak memberikan izin ya kayak Bu Terini tadi itu mengizinkan Arya Yoda untuk Ya, itu. memberikan Mm-mm. kelonggaran Iya betul Bu. dengan satu komitmen dia Betul. akan mendengarkan video saya. Ya, Iya sakjane aku iya. akan lebih judes lagi, jahat lagi. Arya, kamu boleh meninggalkan kelas. Kowe rasa nggawa roti goreng, tapi kamu bikin risum. Nah, kudune Nah ngono, sing iya. secara akademis. Tapi kan enggak, ya wis lah ya. Kamu boleh mengerjakan itu, tapi nanti setelah selesai tugasmu, kamu harus mendengarkan videoku karena ini bagian dari materi ujian gitu ya. Nah, di perguruan tinggi lain apakah ada seperti ini? Belum tentu. Belum tentu Bu. Terus yang pembeda itu kadang dari segi pelayanan itunya Bu, publiknya Ya, itu gimana? katanya kalau di Asia itu yaitu kayak dari segi FO itu pasti udah terverifikasi ramah gitu Bu. Tapi kalau tapi kalau Serius ah? di ya kalau untuk FO-nya ya Bu ya. Tapi kalau Liane ora? BAA saya Berarti kayak dosennya ono sing galak no. enggak Bu. Kalau dosennya aman semua Bu. Aman. Lah Iya sing Bu. dimaksud menurutmu terverifikasi minus yang mana, Dek? Ya, saya ini pengalaman saya pribadi itu saya rasa ada pembeda antara FO dan BAA sih Bu. Biasanya Oh, ya oh gitu. ya. Mm. Jadi mungkin komunikasinya kurang Iya. ramah. Iya, soalnya lagi Mm-mm. kesel puling. Lagi kesel, lagi Males Iya maksudnya ya. mungkin Kan Bu. kadang tetap manusia kan Noval, kadang PT Iya Bu. habis gitu ya. Butere kadang yo yo. Butere itu ya jangan salah ya. Iki kan tadi siang ngajar, pagi rapat ya. Terus habis itu masih ngerjain deadline sama teman-teman. Habis itu ngajar kowe sing pamit akeh aduh nek sing pamit akeh lah. Ning kelas engko ming wong papat aku ngene iki yo ngajar wong. Lah aku biasa ngajar wong 40 swidak. Effortnya kan sama dengan ngajar isinya 4. Pikir waduh nggak semangat aku nek ngajar wong itu online aja lah gitu ya. Online bisa kelihatan kayak gini kan
saya senang ya. Jadi waktu saya mau ngajar tuh Dek, muales banget sampai Dek, Bu Tere mau mam soto hari ini yang pedes itu biar semangat rodok mumet titik. Yo, terus habis itu lihat kamu, ayo gendang. Oh, Bu saya lagi makan. Yo, dosen endi loh? Arep kuliah ono wong lagi makan ngono ngiyane yo sing ono diseneni ning Asia ra ya wis ngono telas kese. Salat-salat sik. Nah, ini Asia ini enak-enake wong lho ya. Kuliah fleksibel jamnya. Terus ilmu juga nggak ecek-ecek banget. Kadang kue tak kei ekstra untuk seminar gratis, rambayar, ya toh. Apa meneh. Nah itu. Jadi Asia tuh ingin membangun bahwa fleksibilitas itu kamu temukan di tempat ini sehingga menemukan kenyamanan dalam berproses perkuliahan. Tapi Asia juga membutuhkan feedback. Nah, kalau kamu ingin memberikan feedback, boleh di kotaan-kotaan itu. Apa misalnya Bu, besok lagi itu pokoknya yang di garda depan tuh harus senyum terus. Oh iya, ya piye yo Dek, kadang ya menungso nek lara untu barang, mosok ya kudu senyum we lara untu ya Dek. Sing lara ki ya ini nek lara untu lara kabeh. Mendingan mumet gitu ya. Jadi minta maaf kalau selama dalam berproses mungkin belum menemukan yang maksimal, tapi rasanya kita sudah berusaha memberikan terbaik. Makanya CRM itu dibutuhkan dalam rangka membangun hubungan lebih baik. Ya, oke. Kita lanjut ya. Yang perlu diambil adalah esensi dari contoh-contoh yang Bu Tere berikan ya, Dek. Jadi kalau positioning tuh ingat, itu pasti ada diferensiasi, ada pembeda, ada brand image di situ. Kemudian pemasaran global. Di dalam pemasaran global, itu penyesuaian layanan untuk pasar global, mencakup faktor budaya, preferensi pelanggan, dan adaptasi layanan yang efektif di berbagai negara. Nah, ini karena menyangkut global ya. Jadi kalau di perusahaan jasa perhotelan itu breakfast itu nek neng Jawa breakfast yo maeme sego. Tapi kalau itu hotel skala internasional, menu breakfast itu dibuat yang kombinasinya disesuaikan dengan tamu. Misalnya ada roti, ada nasi, ada bubur ya. Nek Diki biasanya sego pecel ya ono sego pecel gitu. Jadi kalau hotel bintang 4, bintang 5 itu Dek yang membuat mahal karena keanekaragaman makanannya yang harus disediakan ya. Nek wong Jawa itu breakfast kudune makme sithik malah makme akeh aduh pumpung ono lah kae ono iki ono. Kalau Butere juga gitu. Iya loh Dek. Butere neng hotel ya ngono. Breakfast wih kok menune macam-macam. Wah sing penting tak roto Dek. Iki mundut sithik, iki mundut sithik kabeh tak coba. Lah kowe nek apa bowoh mantenan misalnya buffet kan kamu mesti dicoba. Nek sego putih neng omah ono rasa njupuk sego putih. Nek Butere gitu. Nek bawa iku sing makman ning omah ono ra tak pundhut. Alah, bakmi aku Indomie ono aku ora mundhut bakmi. Aku ambilnya apa? Oh, subah-subah. Subah-sub. Aku ra iso gawe ya aku ambil ini. Yo somai ya wis lah. Somai oke lah. Jadi makanan yang unik-unik yang saya ambil. Nek sego ora wis. Oseng-oseng ora wis aku biasa masak oseng-oseng. Nek ning Malang oseng-oseng ya apa? Tumis ya maksudnya bedere tumis. Jadi saya biasanya gitu kalau mantenan. Lah Bu, neng mantenan neng desa kan isinya soto, rawon, gado-gado. Ya nggak ada yang lain. Ya aku ame kuwi masa aku harus milih liane ya. Tapi kalau saya di Bowo di desa itu sukanya ya itu loh Dek, jenang yang coklat sama jenang krasian. Nah ini Jombang mana Jombang? Nah itu di sana ada jenang todik. Jenang sing coklat karo jenang krasian. Iya, Dik. Iya ada Bu. Ah, oke. Dik, aduh, sesuk gawake. Ya, lah iki Senin ketemu Butere meneh Senin meneh yo mambu Bu. Iya ya bener. Nih, Butere ya kan Butere asli Jogja.
Jadi Bu Tere kalau misalnya kangen gudeg ya Bu Tere online, beli online, kirim lewat travel. Sekarang sudah enak kok Dek. Just tip juga ada, pengen beli empek-empek sekarang bisa juga. Ya, empek-empek itu biasanya 2 hari. Bahkan saya beli durian dari Riau ya, pakai Lion pesawat. Udah pernah cerita ya rasanya Bu Tere? Ya itu. Nah, tuh ya. Soalnya nek durian yang kene ki manisnya beda, Dek. Ya. Ini lagi musim durian nih di kawasan Sumatera sana. Ya, kita lanjut. Jadi yang dimaksud global adalah sejauh mana CRM itu dihubungkan dengan budaya yang terjadi di kondisi yang terjadi di area konsumen masing-masing gitu ya. Kalau misalnya Randy misalnya lupa. Randy kerja di mana ya Ren? Lupa tadi. Saya kerja di jasa pengantaran dan pengambilan uang, Bu. Oh, keren. Ikut Bie. Ayo Ven- cerita dulu. Ini kan kita ngobrolin Vendornya jasa. vendornya Bank BNI. Oh, mengambil nasabah prioritas gitu, Ren. Iya, Oh, berarti misalnya harap nabung 1 miliar. Jadi dijemput gitu. Kamu yang jemput. iya, Bu. Kadang kan kayak Jatim Park Group itu kan nasabah Mm-mm, prioritasnya BNI juga itu, Bu. mm-mm. Itu kita biasanya ngambil setorannya mereka. Jemput Kita bola ngitung ya. juga di situ. Iya, Keren keren loh. Terus kamu bawa deteksi duit palsu juga ya, Ren ya? iya. Pakai mesin ada, Bu. Mesinnya juga Oh, ada kamu yang pendetek. ngitung duit atau Iya, kamu, kamu kita yang petugas, ngitung, Bu. kamu yang Petugasnya. ngitung duit. Nah, Iya, kalau di BNI itu namanya apa, Ren? apanya, Bu? Job deskmu namanya apa? Statusmu? CIT, Bu. Cash in CIT. transit. Apa? Iya, CIT. Nah, tuh kan, kowe ternyata bergerak atau berkecimpung di bidang jasa. Nah, ini keren nih. cash in transit, Bu. Terus kowe no didampingi polisi barang no wong nggawa duit Iya, cash. Terus dimasukkan peti cash ya. iya, Bu. Eh itu Saya kok pakai tas yang disegel, Bu. pakai apa? Pakai bag Pakai bag biasa kan biasanya pakai kayak peti, tas. peti yang itu warnanya grey. Enggak, itulah kasir yo. Oh, kalau vendor, kalau vendor pakai tas, Bu, tas khusus yang ada Oh, segelnya. kamu kalau sekalinya berangkat jemput itu berapa vendor? Tergantung, kadang tergantung yang WA, Bu. Sehari bisa berapa biasanya? Sehari bisa 5 atau 6. Oh, bendino Iya, kelilingnya gitu ya Ren ya. iya, Bu. Jatim Park, terus mana lagi? Depo bangunan, Oh iya, kono, Singosari. ya, terus mie gacoan Semalang Raya. Wah, keren. Terus, weh, gue berarti naik kadang manggrok-manggrok kono, Mas, ngemisik Mas, ngono ya, Ren. Iya, Tapi Ren. kadang suruh beli, Bu. Oh iya, Ya, pegawainya walah. soalnya beli semua. Oh, pegawai di situ maknya juga beli ya, nggak gratisan. Beli. Iya, enggak. Oh, kalau apa tuh kopi apa, Dek? Yang di Suhat deket jembatan kopi apa, Dek? Deketnya Mixu? Kopi, Mixu. Kopi studio, Bu. kopi studio. Kalau di kopi studio, Ren, itu kan kebetulan Iya, mahasiswa Bu. saya ada yang kerja di sana. Kalau di kopi studio itu nasinya gratis, lauknya tumbas gitu. Oh, Itu terus kalau di ayam nelongso, yang punya ayam nelongso tuh alumninya Asia Akuntansi loh. Kalau di ayam nelongso, maemnya gratis 1 kali maem, tapi misalnya, wah novel nek sak porsi ya kurang. Kalau porsi yang kedua harus bayar, gitu. Tuh, saya dulu pernah kos. Nah, teman kos saya itu supervisor di Pizza Hut.
Jadi karena saya statusnya mahasiswa di Jakarta, jadi kalau saya pulang kuliah malam, Kak nanti pulang jam berapa Kak? Jam 12. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Karena dia setiap kali pulang selalu bawa Pizza Hut. Karena Pizza Hut nggak mungkin diangetin lagi. Ya, bahkan salad-saladnya itu harus habis, Dek. Nah, sekarang kan ada Pizza Hut yang di apa cooler itu. Apa namanya, Dek? Pizza Hut. Nek sing di es iku lho jenenge opo, Dek? Ya Allah, Nggak tahu, Bu. pizza Frozen. Pizza Frozen, ya Allah, Frozen. Gusti arep Frozenan. ngomong Frozen Ya, angele Rajama. Nah, Pizza Hut tuh, Dek, kalau di Pizza Hut kalau itu sudah keluar, itu sudah tidak bisa disimpan lagi. Jadi biasanya malamnya dibawa pegawainya, dibawa pulang. Waduh, saya namanya Pizza Hut tuh blenger gitu ya. Nah, itu terus salad-salad juga blenger ya karena selalu dibawa India. Dulu di Giant, sekarang Giant kan udah tutup. Giant itu kalau jam 8 malam, sayur-sayuran itu diskon 50%. Harganya di bawah harga Melijo. Tuh, kangkung 500, bayam 500, sawi 500. Padahal nek ning Melijo piro? 2000. Nah, ning kono untuk papat gitu. Itu ya. Jadi, wah, Randy keren ya. Tuh statusnya outsource apa karyawan tetap, Ren? Outsourcing, Bu. Outsource ya. Ya, Oh, itu dikontrak berapa lama, Ren? itu biasanya kalau kontraknya itu Mm-mm. misalnya setahun nanti lanjut lagi, Bu. Oh, Tergantung kinerja. Ya, perpanjang. Oh, perpanjang, Bu. berarti kamu di bawah agent apa gitu ya, Ren ya? Iya, saya Oh, ikutnya PT Atta Sadira, Bu. tuh holding company-nya di mana, Ren? Di Surabaya, Oh, tapi kamu operasional di Semarang ya? Di Malang ya? di Malang. Tapi kamu orang Malang? Semarang, Bu. Kamu orang Semarang? Iya. Waduh, ini Semarang tuh lumpia sama wingko, Dek. Kamu tahu nggak wingkonya itu enak tuh. Nanti kalau Randy Tahu. pulang, kamu bilang Randy Ren, sesuk nek ujian sempro, kowe kudu ke wingko koncomu karo lumpia basah, lumpia kering rasa bandeng. Ya, bandeng kene Malang Selatan wis akeh iwak. Wingko sama lumpia. Nah, itu makanan dari Sama mochi biasanya, Bu. ya, nek mochi kene wis ono. Nek Wingko masih nggak ada yang terkalahkan dari Semarang. Lumpia neng kene yuk akeh siren, cuma lumpia basah masih nomor 1 di Semarang. Ya, Oh, iya. ngiling ya sesuk nek kue ujian sempro karo Randy, Ren kue janjine apa karo Butere. Ya, Ya, ditunggu Bu. Butere tapi nggak koncomu sesuk sing mendampingi kamu sempro ya. Ya, Bu. Kalau dosen kan tidak boleh menerima bingkisan atau gratifikasi. Nah, itu ya. Berikutnya ini adalah peran komunikasi dalam pemasaran jasa. Ada komunikasi internal dan eksternal. Nah, kalau internal itu komunikasi yang dibangun antar karyawan, antara pimpinan dengan karyawan, sesama karyawan, karyawan dengan atasan. Nah, kalau yang eksternal itu dihubungkan dengan pelanggan, supervisor, supplier, investor, perbankan, pemerintahan itu eksternal ya. Dan biasanya yang dilakukan dengan menggunakan sosial media. Nah, manajemen ekspektasi pelanggan itu biasanya apa? Mengelola ekspektasi pelanggan melalui komunikasi yang jelas, tepat waktu, serta menjelaskan produk dan layanan dengan cara yang dapat diterima. Nah, itu peran komunikasi dalam pemasaran jasa. Kemudian, manajemen pelayanan dalam pemasaran jasa apa saja? Ada mengelola proses layanan. Apa yang difokuskan? Fokus pada desain manajemen proses pelayanan sehingga menciptakan pengalaman pelanggan yang mulus dan memuaskan. Ya, kayak Randy ini jangan sampai kan Randy termasuk orang ketiga karena dia outsource dari BNI.
Jangan sampai nasabahnya BNI itu kecewa karena Randy tidak melayani dengan baik. Ya, karena kan Randy bukan direct resource-nya BNI. Randy kan orang ketiga yang membantu pick up tabungan para nasabah. Jadi Randy benar-benar di-treat sama perusahaan, jangan sampai pengalaman pelanggan menjadi nasabah BNI tidak puas. Nah ini, kamu sebelum masuk juga di training oleh BNI juga kan ya? Iya, Bu. Iya, meskipun kamu di bawah satu PT, kamu setelah masuk di BNI kan juga harus ada trainingnya juga. Kemudian peran karyawan dalam layanan, yaitu meningkatkan keterampilan karyawan dalam berinteraksi dengan pelanggan dan memastikan bahwa mereka memberikan pengalaman layanan yang konsisten. Tuh, ya. Dan selanjutnya di dalam strategi yang dilakukan perlu adanya evaluasi kinerja layanan. Nah, untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja pelayanan, misalnya tadi yang dilakukan oleh RIS apa tadi? Aku kok lali terus sih. Rizkia. Nah, dia memberikan Google Form ya untuk survei satisfaction konsumen. Kemudian juga penilaian kinerja karyawan kayak Diki itu dinilai oleh leadernya dan menganalisis kompetitifnya juga. Nah, bagaimana dengan pengendalian pemasaran? Pengendalian pemasaran biasanya dengan menetapkan indikator kinerja utama atau KPI. Kalau di tempat kalian ada nggak KPI atau OKR? Biasanya pakai apa? Penilaian kinerja karyawan? Belum tahu. Bu, biasanya. Sama Bu, pakai KPI juga. KPI ya? Ya. BPR KPI juga tah? KPI ya? Oh, kalau kami OKR. Hampir sama sih. Tinggal capaiannya apa gitu. Kemudian berikutnya, nah ini adalah pemasaran layanan dalam industri tertentu. Contohnya adalah pembahasan lebih lanjut mengenai pemasaran layanan di sektor-sektor seperti pariwisata, perbankan, pendidikan, kesehatan, restoran, dan transportasi. Ya, ini yang tadi yang kasusnya Batu itu masuk di transportasi. Tantangan dan peluang di dalam industri pelayanan jasa yaitu bagaimana menghadapi dalam kebijakan memasarkan layanan di sektor-sektor ini. Ya, peluang-peluang apa yang kira-kira bisa dimanfaatkan untuk perusahaan jasa? Kira-kira apa? Peluang-peluang apa? Kalau di perusahaan jasa yang berhubungan dengan CRM, apa ya? Di tempatmu, Cynthia, pernah ada event jalan sehat enggak? Apa naik sepeda, apa event apa yang pernah dilakukan oleh BPR untuk bisa membangun kedekatan dengan calon nasabahnya? Masih Bu, waktu ini ulang tahun kantor, itu kayak jalan sehat di lingkungan sekitar aja. Nah, di Pesertane sopo? masyarakat sekitarnya Ibu. Oh, masyarakat di sekitar kantor ya, bukan nasabah. Iya, ada yang sebagian nasabah. Kalau Christine apa, Chris? Kalau kita kan perusahaan B2B ya Bu ya, biasanya itu ada gathering dengan customer dan itu biasanya dilakukan oleh prinsipal Bu. Jadi kita Apa kan tuh? distributor. Ya. Kita kan distributor. Nah, yang stakeholdernya itu, prinsipalnya itu biasanya ngasih tantangan ke customer. Biasanya itu dengan target yang tinggi, terus nanti ada hadiah, dan mereka itu untuk pengundian hadiah itu dilakukan dengan gathering di hotel atau di mana gitu Bu. Jadi semua customer dan stakeholdernya itu ngumpul, baik juga dengan sales-salesnya juga ngumpul. Dari situ kedekatan tercipta gitu Bu. Oh, ada dinner gitu-gitu ya. Ya.
Oke, keren. Nah, ini adalah sekitar study case CRM di bank ya. Jadi CRM yang dilakukan di bank, Bank Mandiri mengimplementasikan CRM untuk mengelola hubungan dengan nasabahnya, baik perorangan maupun perusahaan, itu dengan mengetahui histori atau riwayat transaksinya nasabah. Nah, ini keren juga. Jadi dia melihat histori pelayanan nasabah sehingga berikutnya dia akan bisa masuk. Oh, ketoke butere iki cocoke dikei tawaran untuk cicilan pembelian mobil misalnya gitu ya. Itu akan dilihat dari rutinitas atau riwayat transaksi yang dilakukan di bank. Kemudian penawaran yang dipersonalisasi, Bank Mandiri sering mengirimkan penawaran produk yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah seperti kartu kredit, pinjaman, atau investasi. Dasarnya adalah transaksi dan preferensi mereka. Ya, jadi misalnya saya tiap hari nabungnya cuma 50.000, ya ora tahu arep dikei pinjaman yang lebih besar gitu ya, karena dilihat dari rutinitasnya. Ini sekalinya nabung tuh 100 juta, 500 juta. Nah, berarti ini ada penawaran khusus gitu ya. Ini dilihat dari historicalnya. Kemudian customer service 24/7. Artinya apa? 24 jam selama 7 hari layanan pelanggan terintegrasi melalui berbagai saluran. Bisa telepon, email, aplikasi mandiri online, dan sosial media. Nah, ini CRM yang dilakukan oleh perbankan. Nah, tidak terasa sudah selesai. Nah, ini habis ini kita ujian. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Eka rumahnya di manakah? Di Mawar, Bu. Dekat sini ya? Iya, Bu. Oh, itu yang jualan rujak sama gado-gado pindah ya yang di Mawar ya, Kak? Jalan Mawar Kembar. gang berapa, Bu? Itu loh SD negeri terus Jalan Kembar naik di sini rujaknya Bu Nini, di sana lurus kan ada yang jualan rujak sama gado-gado kan nggak ada lagi ya di situ ya. Itu terkenal. Kayaknya Jalan Mawar pindah, Bu. situ deket Setaman toh. Iya, Bu. Jadi kan dulu rumahnya Simpang Setaman. Oh, alah sini tak, Bu. Iya, dulu ngontrak di situ, ngontrak. Sekarang di Tidar di ujung sana. Oke, teman-teman. Any question please? Prepare your exam next kapan? Next Monday. Ya. Nanti ujiannya materi ini masuk ditambah study case Butere yang besok kita bertemu. Jangan terlambat ya. Nah, kadang kue tekone telat engko ujiannya rampungnya bengi loh, cuk bengi-bengi. Karena Selasanya Butere juga pulang malam. Ya. Wes. Ayo tanya-tanya dulu. Urung presensi loh. Si. Jadi Kita untuk kisi-kisinya itu aja ya, Bu ya? ya, kan kemarin UTS-nya udah, ya toh? Nah, lali kamu. Rek, kamu presentasi ini tak pakai untuk UTS, ingat nggak? Oh iya, Bu, iya, iya. Sing sesuk, wah Bu Tere malah belum bikin soalnya, karena materinya baru selesai sekarang. Kita susulkan lah. Kalau memungkinkan ya nanti Bu Tere bikin soal sendiri terus tak sebar ya di kalian. Rasanya ini datang semua ya, Dek. Nah, nek online kalian datang semua kayak gini. Ya kan, Rano sing ra teko kan? Cuma Arya yang setengah hari. Diki, Eka, Christine, Novel, Randy, Rizkia, Sinta. Ono kabeh. Nah, nek ngene iki seneng, Dek. Tapi nek offline sing teko gentenan ki ya sedih juga Bu Tere. Wis, ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Kalau enggak ada,
kita akhiri perkuliahan ini. Jangan lupa coba kembangkan contoh-contoh saya ya. Tadi kan Bu Tere ngasih contoh secara lisan. Ini nanti ada videonya, Bu Tere akan kirim ke kalian untuk belajar. Ya, materinya sudah ada di Google Classroom. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa, jaga kesehatan. Jangan sampai ujian akhirnya menyusul ya. Harus datang semua karena nek ujian susulan yo soalnya malah tambah angelku. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama.